Hai, bertemu lagi di channel Sutirmanto SPD. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang cerita fiksi, yaitu pengertian cerita fiksi, ciri-ciri cerita fiksi, serta jenis-jenis cerita fiksi. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kalian like dan subscribe channel ini ya, supaya channel ini lebih berkembang lagi menyuguhkan video-video tentang pembelajaran di SD. Terima kasih. Pengertian cerita fiksi. Cerita maupun buku fiksi merujuk pada cerita yang isinya tidak nyata, berupa rekaan, khayalan, serta imajinasi. Hasil imajinasi ini tercipta dari pemikiran penulis. Meskipun beberapa tokoh serta alur cerita bisa saja terinspirasi dari kejadian nyata. Lalu, apakah cerita fiksi yang diangkat dari kisah nyata kemudian masuk ke jenis cerita non-fiksi? Jawabannya, cerita tersebut tetap termasuk cerita fiksi, karena penulis tetap memasukkan imajinasi mereka dalam pembuatan alur cerita maupun penokohan karakter. Misalkan saja, ada sebuah cerita yang memiliki karakter bernama Habibie dan Ainun. Tentunya anak-anak, kalian tahu kalau Pak Habibie dan Ainun adalah Presiden ketiga Republik Indonesia, sedangkan Ainun adalah istri dari Pak Habibie. Dua tokoh tersebut adalah tokoh yang nyata. Tetapi dalam buku yang ditulis, dua tokoh tersebut ditambahi alur ceritanya. Selanjutnya adalah ciri-ciri cerita fiksi. Anak-anak, terdapat berbagai karakteristik yang membedakan cerita fiksi dengan cerita non-fiksi. Perbedaan besarnya, cerita fiksi adalah cerita yang isinya tidak nyata, berupa rekaan, khayalan, serta imajinasi penulis. Sedangkan cerita non-fiksi, cerita yang disajikan adalah cerita yang nyata, bukan cerita rekaan dari sang penulis. Secara garis besar, ciri-ciri cerita fiksi adalah sebagai berikut. 1. Merupakan bentuk imajinasi dari penulis dan bersifat rekaan. 2. Kebenaran yang relatif dan tidak harus bersifat mutlak. Jadi, isi cerita yang ada di dalam cerita fiksi tersebut tidak harus bersifat mutlak. 3. Bahasa yang digunakan bersifat konotatif maupun bersifat sindiran, karena memang tujuannya untuk sebagai hiburan. 4. Tidak mempunyai sistematika penulisan yang baku. Yang kelima, emosi dari para pembaca merupakan sasaran penulisan. Penulis menulis cerita fiksi bertujuan untuk sebagian besar menghibur dari para pembacanya. 6. Mengandung moral dan amanat tertentu. Cerita fiksi biasanya mengandung pesan, amanat, jenis cerita fiksi. Ternyata cerita fiksi juga memiliki beberapa jenis yang juga memiliki perbedaan antara satu jenis dengan jenis yang lainnya. Berikut ini adalah macam-macam jenis cerita fiksi dan contohnya yang perlu kamu tahu agar kamu semakin tahu dan banyak ilmu. Jangan lupa
like dan subscribe video ini ya. Satu, dongeng. Apakah saat kecil kamu sering diceritakan dongeng oleh orang tua sebelum tidur? Pasti pernah ya. Cerita dongeng merupakan salah satu jenis cerita fiksi yang paling terkenal. Dongeng merupakan salah satu sastra lama yang menceritakan tentang peristiwa yang dibuat berdasarkan khayalan. Cerita dongeng merupakan salah satu bentuk cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun. Menurut para ahli, salah satu tujuan dongeng adalah untuk menghibur pembaca dan mengandung pesan moral dalam cerita agar manusia senantiasa selalu berbuat baik. Terdapat beberapa jenis dongeng yang cukup akrab dengan kehidupan sehari-hari. Berikut di bawah ini ialah jenis-jenis dongeng yang perlu kamu ketahui. A. Fabel. Jenis dongeng ini merupakan bentuk cerita fiksi pendek yang memiliki tokoh utama binatang. B. Sage. Jika cerita dongeng menggambarkan tentang unsur kepahlawanan, maka dongeng ini termasuk dalam jenis sage. C. Mitos. Cerita yang memiliki kaitan dengan kepercayaan masyarakat, makhluk halus, dan dewa-dewa termasuk dalam cerita mitos. D. Legenda. Cerita ini merupakan kisah yang menggambarkan tentang asal-usul terjadinya suatu tempat maupun kejadian alam. E. Parabel. Cerita yang memiliki nilai-nilai kehidupan dan pendidikan. Untuk contoh-contohnya, kita akan bahas pada video selanjutnya anak-anak ya, karena jika dibahas di dalam sini akan butuh waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu kita akan bahas pada video selanjutnya tentang dongeng secara khusus. Untuk contoh-contoh dari dongeng seperti dongeng si kancil, kisah semut dan belalang, si buta dari gua hantu, si pitung, lutung kasarung. Tangkuban perahu, Roro Jonggrang, Jaka Tarub, dan Dewi Nawangwulan. Legenda Danau Toba serta Malin Kundang. Yang kedua adalah novel. Salah satu jenis cerita fiksi yang paling banyak disukai ialah novel. Apakah kamu salah satu penikmat novel? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel adalah suatu karangan prosa dengan cerita yang panjang serta mengandung unsur cerita kehidupan seseorang. Penokohan dan penjelasan karakter dilakukan secara mendetail. Novel pada umumnya berhubungan dengan pengalaman manusia, di mana peristiwa yang diceritakan saling berhubungan dengan orang dan waktu. Terdapat berbagai jenis novel yang diciptakan, mulai dari novel sejarah, novel romantis, novel komedi, dan novel dengan tema yang lainnya. Contoh-contoh novel bisa kamu lihat pada slide berikut ini.
Tenggelamnya kapal Van der Wijk, karya Hamka. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Bumi Manusia, karya Pramodya Anantatur. Marmut Merah Jambu, karya Raditya Dika. Penjelasan lebih detailnya kita akan membahas novel pada video yang lainnya anak-anak ya. Ketiga adalah cerita pendek. Anak-anak, jenis cerita fiksi singkat yang juga digemari oleh para pembaca ialah cerita pendek. Seperti namanya, cerita ini memiliki alur cerita yang pendek. Cerita pendek mengisahkan masalah yang dialami oleh tokoh dan diceritakan secara ringkas. Pada umumnya, jumlah kata dalam cerita pendek tidak melebihi 10.000 kata, sehingga bisa diselesaikan dalam sekali membaca. Pada cerita pendek bisa ditemukan pada lembaran-lembaran koran yang mengandung unsur cerita pendek tersebut. Contoh-contoh cerita pendek adalah sebagai berikut anak-anak. Yang selanjutnya, nomor 4 adalah roman. Roman merupakan suatu cerita yang memiliki alur kejadian bersambung antara para tokohnya. Biasanya, dalam cerita roman dikisahkan perjalanan hidup tokoh mulai dari lahir hingga meninggal dunia. Salah satu ciri-ciri umum roman ialah memiliki alur cerita yang kompleks serta penggambaran setiap karakter dilakukan secara mendetail, menceritakan kisah hidup tokoh secara lengkap sesuai alur waktu tokoh tersebut. Jenis-jenis roman yang dibedakan berdasarkan pembagian ceritanya diantaranya yaitu A. Roman percintaan, contohnya B. Roman petualangan, contohnya C. Roman pendidikan, D. Roman anak dan remaja, E. Roman kriminal dan detektif, F. Roman psikologi, roman hiburan. Itu tadi anak-anak tentang penjelasan seputar cerita fiksi. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang pelajaran lain di SD. Semoga video yang Bapak buat ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.